Hamba-hamba Allah yang saya cintai, tahukah Bapak Ibu berapa lama tersisa waktu kita dunia untuk dikiamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ada yang tahu? Nabi Muhammad ditanya nih, kapan kiamat? Nggak tahu kita Rasulullah. Malaikat Jibril datang di depan orang banyak, Muhammad, kau selalu jangan sampaikan pada orang-orang kiamat udah dekat, kiamat udah dekat. Emang udah dekatnya kapan? Kiamatnya kapan? Nabi berkata, I don't know. Waktu tepatnya saya tidak tahu. Mungkin ente yang tahu. Ternyata malaikat Jibril juga nggak tahu. Lalu turunlah ayat yas'alunaka 'anis sa'ah ayyana mursaha. Orang-orang bertanya kepada engkau tentang kiamat, kapan kejadiannya? Ila rabbika muntahaha. Allah saja yang tahu kapan kiamat itu. Jadi nggak ada yang tahu ya. Ke depan, Bapak Ibu kalau ada dengar ramalan kiamat, wajib kita tidak percaya. Wajib kita menolaknya. Jangan percaya kalau ada ramalan kiamat. Oh, kiamat terjadi tanggal anu, bulan anu, tahun anu. Katakan kamu anu. Bohong maksudnya, pendusta. Karena nggak ada yang tahu kapan kiamat. Tapi tanda-tanda kiamat ada, kata Nabi. Kasih tahu saya, kata malaikat Jibril. Nabi pun beritahu, ya Allah Bapak Ibu, tanda-tanda kiamat pada hari ini sudah lebih 95% sudah kejadian semua. Tanda-tanda kiamat. Di masa Nabi masih hidup, para sahabat masih hidup, tanda kiamat baru 5%-an. Tapi para sahabat udah yakin kiamat terjadi di zaman mereka. Sementara 92% terjadi di zaman kita. Kita tidak seyakin para sahabat. Hidup ini masih santai aja, ya, masih slow aja. Yang mau buat dosa lancar buat dosa, yang mau tobat tunda-tunda tobat, yang jahat masih hebat dengan jahatnya, yang zalim makin lama makin zalim dengan keturunan. Ya Allah, ini akhir zaman. Wahai Bapak Ibu, udah mau kiamat, tapi banyak yang keblinger, banyak yang sesat, banyak yang ahli maksiat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, Bapak Ibu, saya kasih tahu sedikit aja, usah banyak-banyak. Nabi mengajak Muaz jalan-jalan di sebuah kawasan. Kawasan itu namanya kawasan Tabuk. Kawasan apa namanya? Tabuk ya, bukan Tabok. Kalau Tabuk itu kena pukul. Kawasan ini kawasan Tabuk, Bu. Dari Madinah Munawwarah 8 jam kalau kita bawa mobil sendiri. Digas, jangan diturun-turunkan gasnya. Gas terus, 8 jam nyampe. Dari ibu kota Riyadh Arab Saudi jaraknya 2 jam naik mobil. Ya, Tabuk ini Pak terkenal daerahnya bebatuan, panas, batu-batu gunung, batu bukit, cadas, panas. Nabi sampai situ dengan Muaz. Lalu apa kata Nabi? Hei Muaz, kau perhatikan daerah ini. Bebatuan kan, betul ya Rasulullah. Panas kan, sangat panas ya Rasulullah. Hei Muaz, bila daerah ini sudah turun salju, maka jarak antara ubun-ubunmu dengan kiamat sudah sangat dekat. Muaz, jarak antara ubun-ubunmu dengan kiamat sudah sangat dekat. Tahu nggak Bapak Ibu? 1000 tahun lewat, salju belum pernah turun. 1400-an tahun 2009 kemarin pertama sekali dunia gempar. Kenapa? Daerah Tabuk pertama sekali dituruni salju. 2009, tapi saljunya masih di bawah mata kaki, Bu. Orang-orang yang bawa kendaraan pasti berhenti, foto-foto, main lempar-lemparan salju, ketawa-ketawa, karena nggak pernah. Ya, setelah itu 2010 salju turun lagi, beberapa bulan turun ya. Salju turun lagi sudah semata kaki. 2011 salju turun lagi tapi sudah di atas mata kaki tingginya. Disitulah Imam Masjidil Haram Syekh Saud Suraim khutbahnya penuh semangat berapi-api, memperingatkan umatnya, umat Nabi Muhammad. Hai kalian semua, lihat kiamat sudah sangat dekat, salju sudah turun di Tabuk. Sekarang sudah setinggi di atas mata kaki, kata beliau. Taubatlah kalian semua, berlomba-lombalah kalian mempersiapkan diri menuju akhirat. Tak lama lagi alam semesta Allah hancurkan. Wahai Bapak Ibu,
Sekarang salju yang turun di Tabuk sudah sepinggang orang dewasa. Tiap tahun turun terus dan terus, makin tebal, makin tebal. Siapa yang pergi ke Tabuk, sungai-sungainya sudah mengalir, mata-mata airnya mengeluarkan air, daerah-daerahnya sudah mulai menjadi hijau. Ya Allah, kiamat sudah dekat. Di hadis Nabi yang lain berkata, kalian nanti menjelang kiamat akan terjadi kembali menjadi jahiliyah. Betul Bu, Arab sekarang sudah jahiliyah, 100% jahiliyah. Arab sekarang sudah jahiliyah. Dunia tahu, semua berita televisi memberitakan. Apalagi Arab yang Mekah, Madinah. Di Mekah, Madinah sedikit-sedikit acara konser musik raksasa, undang penyanyi-penyanyi India. Penyanyi India kan tahu dia gaya dia nari-nari ya Bu ya, setengah telanjang pakaiannya. Di Arab Saudi gulat wanita sudah boleh, padahal cuma pakai kotok dengan kacamata aja. Tahu kotok? Segitiga bermuda dengan kacamata. Gulat dia sama wanita. Jutaan rakyat nonton itu. Itu udah dibuat di Arab Saudi hari ini. Di Arab Saudi hari ini wanita nggak pakai jilbab nggak ada masalah. Dulu dikejar Pak oleh polisi syariat, sekarang nggak, dibiarkan. Mau berzina di hotel mana saja silakan. Di beberapa titik di tepi Laut Merah di Jeddah sudah boleh berbikini ria kayak di Bali Pak. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Makin lama di Mekah ketangkap sepasang kaum homo melakukan pernikahan di Mekah. Ditangkap oleh warga masyarakat, marah, diserahkan ke polisi, malah dilepaskan lagi. Hari ini Arab sudah jahiliyah, pertanda kiamat sudah dekat. Pertanyaannya, berapa lama sebenarnya? Nah, begini ya, Bapak Ibu, Nabi berkata, sejak saya diutus, ini saya selalu buat macam ini ya, star, yaitu dimulai dari Nabi Muhammad diutus, star sampai finish, ya. Finish ini apa? Ini sejak Nabi Muhammad diutus ya, star. Finishnya adalah habisnya umat Nabi Muhammad serentak sedunia. Habis umat Nabi Muhammad serentak. Kapan habisnya? Terjadinya tanda besar kiamat yang ketujuh. Tanda besar kiamat yang ketujuh yaitu angin lembut. Angin ini sejuk, bertiup dari negeri Yaman, dan angin ini ternyata membawa kematian. Siapapun orang Islam umat Nabi Muhammad yang ada iman di dadanya, walaupun imannya hanya seujung kuku, orang ini akan langsung meninggal dunia di tempat. Saat itu juga husnul khatimah. Jadi tanda besar kiamat yang ketujuh mematikan semua orang Islam sedunia serentak. Paham sampai di sini? Nabi berkata, setelah itu tersisa hidup tidak ada lagi orang yang kenal dengan Allah. Mereka hidup bagaikan dalam hutan, ya, tidak ada lagi peraturan. 1 atau 2 generasi barulah kiamat besar, kehancuran alam semesta. Di hadis lain Nabi berkata 40 tahun kemudian terjadilah kiamat, kehancuran alam semesta setelah habisnya umat Islam serentak. Baiklah, dari start ke finish ini kata Nabi, kalian akan merasakan 5 fase sejarah. Fase yang pertama, fase nubuah yang memimpin umat Rasul Nabi Muhammad, lamanya 23 tahun. Lalu setelah itu disambung dengan fase kedua. Fase kedua yaitu yang akan memimpin kalian adalah para Khulafaur Rasyidin. Ini lamanya 30 tahun kata Rasulullah. Setelah itu kalian akan dipimpin oleh para raja-raja yang menggunakan sistem, para khalifah yang menggunakan sistem kerajaan. Ini fase ketiga. Ini yang paling lama Bapak Ibu, 1227 tahun. Dan ini adalah sistem kerajaan. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui, di 3 fase ini Islam memimpin 2/3 dunia. Islam memimpin 2/3 dunia. Ini sudah selesai. Kapan selesainya? Runtuhnya khilafah Islamiyah Al-Uthmaniyah di Turki pada tanggal 3 Maret tahun 1924. Fase ketiga sudah selesai. Ada berapa fase tadi? Dari start ke finish? Ada 5 fase. Fase keempat, fase kita sekarang ya. Inilah dia fase yang terberat. Di fase ini kata Rasulullah,
umat Islam tidak memimpin dunia. Di sini umat Islam dizalimi, disakiti. Umat Islam senantiasa diinjak, ditindas. Ajaran Islam, agama Islam senantiasa dikotomi. Ya, fase keempat, fase kediktatoran kata Rasulullah. Nah, Bapak Ibu yang kami muliakan, fase ini lebih kurang hanya 100 tahunan, lebih kurang. Setelah itu kalian masuk fase kelima. Fase kelima. Nah, di fase ini Islam akan kembali memimpin seluruh dunia. Di fase kelima ini dengan sistem khilafah 100% bumi akan ada dan takluk di bawah pemerintahan Islam. Allahu Akbar. Di fase kelima Islam akan memimpin seluruh dunia. Hal ini Allah jamin juga dalam Al-Quran, surat An-Nur surat 24 ayat 55 ya, bahwa di fase terakhir Islam akan kembali memimpin dunia. Cuma sayang kata Rasulullah, pada fase kelima masanya hanya antara 7 tahun sampai dengan 9 tahun saja. Lalu terjadilah tanda besar kiamat yang ke-7, umat Islam serentak habis. Bapak Ibu, pertanyaan sekarang, berapa lama dari start ke finish? Berapa waktunya? Nabi menjelaskan di dalam hadis-hadisnya. Allahu Akbar. Bapak Ibu jangan terkejut ya, tapi wajib mengetahui, sekalipun hadis ini hasan li ghairihi dan dhaif, untuk ilmu pengetahuan Bapak Ibu wajib tahu. Untuk jadikan akidah jangan dulu sampai jadi kejadian ya. Apa kata Rasulullah? Umur umat saya dari start ke finish ini antara 1400 tahun Hijriah ke 1500 tahun Hijriah. Ya. Sekarang sudah berapa Hijriah? Sekarang sudah berapa Hijriah? 1444. Sementara Nabi berkata dari start ke finish, dan sejak Nabi diutus sampai habis umat Islam serentak di muka bumi, bukan kiamat ya, tapi habis orang Islam adalah antara 1400 Hijriah ke 1500. Menurut Syekh Al-Hafiz Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, umat Islam ini dari start ke finish lebih dari 1400, tapi takkan lewat dari 1500. Sekarang kita berhitung, tahun berapa sekarang? 1444 Hijriah, ya kan? Sekarang Hijriah itu hitungnya sejak kapan? Sejak Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Menghitung umur umat Nabi bukan sejak Nabi hijrah, tapi sejak Allah mengutus Nabi ya. Artinya ada 13 tahun Nabi di Mekah, belum lagi hijrah, tambahkan kemarin. Tambahkan ke 1444, jadi 13 tambah 1444 adalah 1457. Betul ya? Sekarang ayo kita ambil angka yang paling maksimal 1500, karena tak lebih dari 1500. Tinggal dikurangi Pak. 1500 kurangi 1457 jadi berapa? Berapa jadinya? Artinya paling lama umat Islam masih diizinkan Allah untuk hidup di dunia. Umat Islam ya, paling lama 43 tahun lagi. Paling lama umat Islam hidup di muka bumi ini, paling lama 43 tahun lagi dari sekarang. Ini udah dekat sekali atau masih jauh? Udah dekat sekali atau masih lama? Buya, itu kan hadisnya hasan li ghairihi. Buya, itu kan hadisnya dhaif. Betul. Tapi hadis hasan, hadis dhaif masih hadis Nabi Muhammad tidak? Masih. Oleh para ulama hadis masih diakui hadis tidak? Masih. Maka wajib kita menghormati hadis ini. Walaupun ini cukup jadikan ilmu pengetahuan saja, tidak dijadikan akidah dan keyakinan, ini cukup menjadi info bagi kita. Baiklah Bapak Ibu, setelah mendengarkan begini dekatnya jarak antara kita, ya, jarak antara kita dengan habisnya seluruh umat. Setelah umat Islam habis, berapa tahun kemudian baru kiamat? Ayo, setelah umat Islam habis, berapa tahun lagi terjadi kiamat kata Rasulullah? 40 tahun lagi. Setelah umat Islam habis, sedunia serentak, kiamat terjadi 40 tahun kemudian kiamat. Maka kita dapat bayangkan Pak, jangan berpikir
masih ada ribuan tahun lagi ke depan baru kiamat. Jangan berpikir begitu. Masih ada ratusan ribu tahun lagi. Tidak, demi Allah. Kalau setelah kita lihat ini, tak lama lagi. Pertanyaannya, sudah siap belum menghadapi kiamat? Sudah siap belum menuju kiamat? Sudah siap belum ada di padang mahsyar? Belum. Kalau gitu persiapin dong dirinya sekarang, mumpung masih hidup. Karena setiap bapak ibu, kiamat kecil masing-masing kita adalah saat dia sakaratul maut. Itulah kiamat kecil masing-masing kita. Allah yang kami cintai, mumpung masih hidup Pak, mumpung masih hidup Bu, ayo perbaiki diri kita cepat. Perbaiki amal, stoplah berbuat salah dan dosa. Mari berbuat amal soleh, stop amal salah. Yang anak-anak kami serius kalian belajar, nah seriuslah kalian menjadi santri. Jadilah murid yang disenangi oleh guru, jadilah anak yang dicintai orang tua. Karena sebentar lagi kita semua serentak akan menghadapi kiamat. Kapan tanggalnya? Kapan tahunnya? Allahu a'lam. Hanya Allah yang tahu. Tanda-tandanya saat ini sudah lebih 95% terwujud.